Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rosyani, NIM 2011250056, Kelas 2B, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Yang saya hormati, Bunda Deni Febriani SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori pendidikan. Materi yang pertama yaitu tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme pertama kali dicetuskan oleh Gage dan Bliner tentang perubahan tingkah laku sebagai dari pengalaman. Teori ini juga mempelajari perilaku manusia. Menurut teori behavioristik, proses pembelajaran lebih menekankan pada proses pemberian rangsangan atau stimulus dan respon yang dilakukan oleh siswa. Apakah kalian tahu apa itu stimulus dan respon? Stimulus yaitu apapun yang diberikan pendidik kepada peserta didik, sedangkan respon yaitu merupakan reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik. Teori behaviorisme ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari teori ini yaitu yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya secara baik. Kelebihan yang kedua yaitu materi yang diberikan sangat detail. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Adapun kekurangan dari teori behaviorisme ini, yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Yang ketiga, peserta didik tidak bisa mengembangkan pola pikir dan imajinasi mereka. Materi yang kedua yaitu tentang teori kognitivisme. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian. Pengertian ini berarti mengerti. Lebih luas lagi, kognitif juga bermakna perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kemudian, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia dan menjadi satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengamatan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Teori belajar kognitif berasal dari pandangan Kurt Lewin 1890 sampai 1947. Seorang Jerman yang berimigrasi ke Amerika Serikat. Intisari dari teori belajar konstruktivisme adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Teori kognitivisme memiliki karakteristik. Yang pertama, belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. 3. Siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation, sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Dan yang terakhir yaitu guru memfasilitasi terjadinya proses pencarian. Materi yang ketiga yaitu tentang teori pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran melalui pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adapun fungsi pendidikan, yang pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, yang kedua mengembangkan diri demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, yang ketiga melestarikan kebudayaan, yang keempat menanamkan keterampilan. Adapun fungsi lain dari pendidikan yaitu yang pertama mengurangi pengendalian orang tua, mengurangi pengangguran, mengurangi
mempertahankan kelas sosial, menyediakan sarana untuk pembangkangan, memperpanjang masa remaja. Adapun macam-macam pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan sosial, pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas, pendidikan ekonomi, pendidikan agama, dan masih banyak lagi pendidikan lainnya. Pendidikan agama sangat penting untuk di sekolah, baik di sekolah maupun di rumah, agar anak atau siswa mengerti arti pentingnya agama, sehingga mereka bisa mengetahui mana hal yang buruk dan mana hal yang baik, agar mereka kedepannya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.